Pernah nggak sih kamu merasa bahwa otak kamu selalu tertarik untuk fokus ke hal-hal yang buruk? Meskipun dalam hidupmu banyak hal baik yang terjadi, tetap aja yang terasa kuat adalah hal-hal buruk. Misalnya kamu udah berhasil menyelesaikan tugas besar di kantor, dapat pujian dari bos, tapi setelah itu kamu terus kepikiran satu kesalahan kecil yang kamu buat. Atau kamu habis dapat komentar positif di media sosial, tapi satu komentar negatif bisa bikin kamu nggak tenang sepanjang hari. Kenapa sih kita cenderung memperbesar hal-hal yang negatif? Bahkan kalau itu cuma sedikit. Kenapa otak kita seperti punya radar khusus yang lebih sensitif ke hal buruk dibanding hal baik? Hari ini kita akan cari tahu kenapa otak kita begitu tertarik pada hal-hal negatif. Untuk memahami ini, kita harus mundur sedikit ke sejarah manusia. Bayangin, kita hidup ribuan tahun yang lalu. Dunia itu penuh dengan ancaman, hewan buas, bencana alam, dan berbagai bahaya lainnya. Otak kita pada waktu itu sangat fokus untuk mendeteksi bahaya supaya kita bisa bertahan hidup. Jadi, ketika kita mendengar suara langkah yang nggak biasa, atau melihat sesuatu yang bergerak, otak kita langsung memprosesnya dengan cepat dan menilai apakah ini ancaman? Dan karena ancaman bisa datang kapan saja, otak kita dibuat untuk lebih waspada terhadap hal-hal negatif. Karena itulah yang membantu kita bertahan hidup. Kondisi ini dikenal dengan sebutan negative bias. Secara sederhana, negative bias berarti otak kita cenderung lebih fokus pada informasi negatif ketimbang positif. Bukan berarti kita nggak bisa menghargai hal baik, tapi otak kita lebih cepat merespons ancaman daripada hal-hal yang membahagiakan. Pernah nggak sih kamu merasa, meskipun kamu sudah menjalani hari yang cukup menyenangkan, tapi ingatan tentang kejadian buruk bisa bertahan lebih lama? Satu komentar negatif dari teman atau satu kegagalan bisa terus berputar di pikiran, meskipun itu hanya satu dari banyak hal positif yang terjadi. Ini terjadi karena otak kita memiliki cara kerja yang sangat hemat energi. Hal-hal negatif memicu bagian otak yang disebut amigdala, yang berfungsi untuk mendeteksi ancaman dan memberi sinyal kepada kita untuk waspada. Sedangkan hal-hal positif lebih berhubungan dengan bagian otak yang lebih rumit, seperti korteks prefrontal, yang membutuhkan lebih banyak energi untuk diproses. Karena itu, otak kita lebih suka memilih hal yang memerlukan lebih sedikit usaha untuk diproses. Dan hal yang menonjol adalah ancaman atau hal buruk. Jadi, meskipun kita punya banyak momen bahagia, otak kita lebih mudah mengingat dan merespons hal buruk, karena itu adalah cara kita bertahan hidup. Pernah nggak kamu merasa takut atau cemas tanpa alasan yang jelas? Atau merasa lebih fokus pada ketakutan daripada kegembiraan? Rasa takut itu adalah emosi yang sangat kuat, dan otak kita menganggapnya sangat penting. Rasa takut bisa datang dari ancaman fisik, emosional, atau sosial. Dan sayangnya, rasa takut ini bisa sangat mudah mempengaruhi pikiran kita, bahkan tanpa kita sadari. Kenapa? Karena rasa takut itu seperti alarm yang sangat keras di kepala kita. Rasa takut memengaruhi sistem limbik kita, yang juga mengatur perasaan, kenangan, dan pengambilan keputusan. Jadi, ketika kita merasa takut, amigdala kita langsung memberi sinyal untuk fokus ke ancaman tersebut, dan otak kita menjadi sangat reaktif terhadap hal buruk. Karena itu adalah cara otak kita memberi perhatian ekstra terhadap sesuatu yang bisa membahayakan kita. Meskipun saat ini kita nggak hidup di gua,
dan ancaman fisik nggak sebanyak dulu, otak kita masih bekerja dengan cara yang sama. Ketika kita merasa takut atau cemas, otak kita menganggapnya sebagai ancaman besar, dan itu lebih mudah untuk bertahan dalam ingatan kita. Sekarang, coba bayangin kondisi sosial kita sekarang. Kita hidup di dunia yang terhubung secara digital, di mana media sosial bisa memberi kita banyak informasi, baik positif maupun negatif, dalam waktu yang sangat cepat. Dan di sini, kita mulai melihat efek FOMO, ketakutan akan ketinggalan. Saat melihat orang lain di media sosial yang tampaknya hidupnya lebih menyenangkan, kita mulai merasa nggak cukup, atau kita melihat berita buruk yang disebar secara viral, dan tiba-tiba kita merasa cemas atau khawatir, padahal kita sebenarnya tidak terlibat langsung. Kenapa ini bisa terjadi? FOMO itu sebagian besar berasal dari negativity bias. Kita lebih cenderung merasa khawatir atau takut akan kehilangan sesuatu yang kita anggap penting. Dan media sosial seringkali memanipulasi perasaan ini dengan menunjukkan konten yang mengarah pada rasa takut atau kekurangan. Berita buruk atau ketakutan akan tertinggal di belakang sangat mudah menempel di otak kita, karena kita merasa perlu untuk selalu siap dan waspada. Sekarang, setelah kita paham kenapa otak kita lebih fokus ke hal negatif, mungkin kita bertanya-tanya, apakah kita bisa mengubahnya? Apa bisa kita memfokuskan otak pada hal-hal positif? Jawabannya, bisa. Cara pertama adalah dengan melatih mindfulness, yaitu kemampuan untuk hadir dan menyadari setiap momen tanpa menghakimi. Ketika kamu bisa meluangkan waktu untuk benar-benar merasakan momen sekarang, tanpa terganggu oleh pikiran negatif, otak kamu bisa belajar untuk lebih menghargai hal-hal positif. Cara kedua adalah dengan melatih rasa syukur. Dengan membiasakan diri untuk mengingat hal-hal positif setiap hari, kita dapat menggeser perhatian otak kita dari hal yang buruk menuju hal yang baik. Misalnya, sebelum tidur, coba tulis 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Itu bisa membantu otakmu melihat hal-hal baik yang kadang terlupakan. Cara ketiga adalah dengan berlatih melihat kegagalan sebagai pembelajaran. Alih-alih memfokuskan diri pada kesalahan dan kegagalan, cobalah melihatnya sebagai bagian dari proses menuju keberhasilan. Ketika kamu belajar dari kesalahan, otakmu akan terbiasa dengan pola pikir positif yang lebih konstruktif. Jadi kenapa otak kita cenderung fokus ke hal buruk? Karena itu adalah cara kita bertahan hidup, cara otak kita melindungi kita dari ancaman. Namun, meskipun otak kita dirancang untuk mendeteksi bahaya, kita tetap punya kekuatan untuk mengubah fokus pikiran kita. Dengan latihan dan kesadaran, kita bisa belajar untuk memberi perhatian lebih pada hal-hal yang positif. Ingat, hal positif nggak selalu berarti kebahagiaan tanpa masalah, tapi lebih tentang cara kita mengatasi masalah dan tetap bergerak maju. Jadi mulai sekarang, coba perhatikan lebih banyak hal baik di sekitar kamu. Itu bisa dimulai dengan hal-hal kecil, seperti secangkir kopi hangat, senyuman teman, atau keberhasilan kecil yang kamu capai setiap hari. Karena hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita lihat, tapi tentang apa yang kita pilih untuk fokuskan. Semoga video ini bisa memberikan perspektif baru tentang kenapa otak kita suka fokus ke hal buruk dan bagaimana kita bisa mengubahnya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video-video selanjutnya.